kembali dengan saya Lani Setiawati. Saya bisa dipanggil Lani atau dipanggil Tia. Hari ini saya akan membahas tentang sifat operasi bilangan bulat. Jadi ini rangkuman dari keseluruhan materi operasi bilangan bulat. Ya, jadi operasi pada bilangan bulat bisa kita simpulkan dia memiliki banyak sifat, tapi yang paling berperan itu adalah apa sih aturan Kak Aturan Kak maksudnya aturan adalah aturan operasi hitung, yaitu tentu saja kita ingat kembali operasi hitung yang harus dikerjakan lebih dulu itu ada dalam tanda kurung ya. Diawali dengan kurung kecil, kemudian kurung kurawal, kurung siku, dan yang terakhir kurung besar. Kemudian setelah tanda kurung yang kamu dulukan adalah operasi perpangkatan atau pengakaran. Kemudian operasi kali, operasi bagi, kemudian diakhiri dengan operasi tambah dan operasi kurang. Jadi aturan ini nanti dia akan mempengaruhi pada sifat distributifnya. Apakah operasi itu nanti dia bersifat distributif atau tidak, dia akan mengaruhi D-nya ini, distributifnya. Jika dia sudah berada di paling bawah, maka sifat distributif tidak mungkin lagi berlaku. Tapi dilihat juga operasinya, ada operasi yang walaupun dia di atasnya ini, tapi dia tetap berlaku. Nah, kemudian yang dia bersebelahan ini nanti sifatnya akan berlawanan. Yang bersebelahan tetangga itu pada umumnya sifatnya akan berbeda, jadi akan berlawanan. Contoh, jadi kita lihat lagi Kadula. Nah, ya, kita amati Kadula. K komutatif, ya. K itu komutatif. Kemudian A asosiatif, distributif, unsur identitas, kemudian L-nya itu lawan, kemudian Kadula, la itu lainnya, ya. Jadi yang lain ini sifat lainnya yang mempengaruhi. Pertama, kita lihat sifat operasi penjumlahan. Pertama, kita ingat dulu bahwa kita bergerak di bilangan bulat, karena bilangan bulat dengan rasional tentu saja akan berbeda sifatnya karena dia beda kelompok ya. Kita lihat penjumlahan, apakah komutatif? Iya. Asosiatif? Iya. Distributif? Tidak, karena dia sudah paling bawah menurut aturan operasi. Ingat, aturan mempengaruhi D-nya ini. Jika dia sudah paling bawah, berarti dia tidak akan mungkin bersifat distributif. Kemudian unsur identitasnya 0. Kemudian L-nya lawannya adalah min A. Kalau bilangannya A, lawannya min A. Kemudian sifat lainnya kebetulan tidak ada karena dia paling bawah itu biasanya paling sederhana, biasanya tidak terlalu mempunyai banyak sifat yang aneh-aneh. Ingat tadi itu operasi penjumlahan. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Untuk pengurangan komutatif, ingat tetangga sifatnya berbeda ya, berarti komutatif tidak. Kalau ini iya, ini dia bertetangga kan, atau dalam aturan itu dia bertetangga, maka dia tidak. Asosiatif, kalau tetangganya iya, dia tidak. Kalau ini karena dia bawa sendiri, pasti juga tidak. Unsur identitas sama, karena unsur identitas, unsur tetangga itu tinggal di jalan yang sama, maka unsurnya sama. Kemudian lawannya juga sama, gitu ya. Karena dia operasi paling sederhana, maka dia tidak terlalu mempunyai sifat lainnya. Kemudian kita lihat kembali perkalian.
untuk perkalian ya. Untuk perkalian dia komutatif iya, asosiatif iya, komutatif dia iya, asosiatif iya, distributif iya. Unsur identitasnya dia satu. Kemudian lawannya itu dia. Untuk perkalian bilangan bulat itu tidak ada lawan, karena belum ada lawan. Karena kalau untuk lawan kan harus sepernya, padahal seper itu pecahan. Jadi lawan dia BT belum tentu punya. Jelas ya, di sini lawannya dia belum tentu punya. Oke, jadi dia belum tentu punya. Tapi jikapun punya, dia harus memenuhi syarat 1/A. Kemudian pembagian. Untuk pembagian, ingat jika kita amati aturan ini, aturan Kak Dula, jika di aturannya kita lihat untuk perkalian dan pembagian dia bertetangga. Ingat, dia tidak selalu sama. Untuk distributif, nah, untuk sifat distributifnya ya, untuk sifat distributifnya ini BT belum tentu, dia belum tentu, karena ada yang distributifnya hanya sebagian saja untuk pembagian tapi tidak semua, jadi belum tentu. Kemudian unsur identitasnya juga satu, karena dia bertetangga dia harus punya yang sama unsur identitas, sama-sama tetangga, identitasnya sama, satu unsur identitas. Kemudian untuk lawannya ini dia lawannya dia belum tentu punya. Ingat, kalaupun punya lawan perkalian bagian, jika punya lawan, lawannya kalau dia A maka lawannya adalah 1/A. Itu prinsip dasarnya. Kemudian untuk lainnya ini biasanya tentang ketertutupan. Jadi untuk tertutup, apakah dalam satu kelompok bilangannya sama? Ingat, makin sederhana maka dia tidak akan banyak rewel, maka dia akan makin tertutup. Ini tertutup ya. Untuk lainnya biasanya ini tertutup. Untuk sifat lain dalam hal ini tertutup. Untuk penjumlahan dan pengurangan, iya sifatnya tertutup karena dia sederhana, bisa dibuktikan nanti. Kemudian untuk perkalian bagian, ingat karena adanya ini pecahan itu bukan bilangan bulat, jadi karena perkalian dan bagiannya tidak harus mengcover bilangan pecahan, ini tidak bisa pecahan, maka dia bersifat tidak tertutup. Nah, jadi ini untuk resume sifat-sifatnya untuk sifat operasi bilangan bulat. Nah, sekian materi kita hari ini. Ini resumenya untuk sifat operasi bilangan bulat. Kita menggunakan dengan prinsip Kak Dula: komutatif, asosiatif, distributif, unsur identitas, lawan, dan lainnya. Dalam hal ini yang sering dibahas ketertutupan. Untuk yang lebih kompleks pasti ada sifat lain yang lebih kompleks. Semakin kompleks maka unsur lainnya akan semakin banyak. Oke.